Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bagikan ilmu kepada teman-teman bagaimana caranya menghadapi mesin cuci front loading merek Samsung yang pada saat dinyalakan mengeringnya bisa, tapi nyucinya nggak bisa. Kalau nguringin nggak ada masalah, dia bisa ya. Tapi pada saat nyuci dia nggak bisa. Ini terjadi di merek Samsung front loading. Oke, mesin cuci Samsung front loading. Ini juga salah satu pertanyaan yang diutarakan di dalam grup Andre Tatum, grup bimbingan saya ya. Kalau teman-teman mau gabung juga silahkan tinggal dipencet aja, nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Di situ banyak sekali, ada orang-orang, ada tukang AC, tukang mesin cuci, tukang kulkas, orang awam, mau megaper, tukang ojek dan sebagainya. Intinya kita belajar bersama ya, belajar bersama, menyelesaikan masalah bersama. Siapa tahu teman-teman yang membutuhkan bisa terbantu dengan ilmu-ilmu yang kita share secara free, gratis teman-teman ya. Di situ udah saya sediakan grupnya. Salah satu dari mereka ada yang bertanya tentang mesin cuci apa nih? Samsung 4E. Silahkan disaksikan video pelan-pelan. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi setiap hari saya share ilmu untuk membantu teman-teman semua menyelesaikan kasus AC, kulkas, dan mesin cuci di rumah teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung aja teman-teman ya. Jadi saya ketemu dengan sebuah kasus di dalam grup ya, di dalam grup yang saya bimbing ya. Di sini adalah grup Andre Tatum 1. Sampai di video ini dibuat, grupnya sudah mencapai 7 grup yang ke-7 ya. Atau part 7 ya. Salah satu ada yang bertanya tentang mesin cuci Samsung front loading yang pada saat dinyalakan itu ngeringinnya bisa, tapi nyucinya nggak bisa. Dan kadang muncul 4E. Oke, kadang-kadang muncul 4E. Bisa diperhatikan pertanyaan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin cuci Samsung kalau dipencet spinnya bisa muter, tapi kalau di was nggak bisa jalan. Kira-kira apanya Bang Andre? Terima kasih. Oke, untuk kasus 4E ini teman-teman ya, 4E. Sebentar. Munculnya adalah 4E, kelihatan nggak nih? Sebentar. Di sini ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Kadang muncul 4E teman-teman ya, kadang muncul 4E di sini. Ini kategorinya mesin cucinya masih baru teman-teman ya, belum nyampe berapa tahun, masih mulus banget nih. 4E ya, kadang muncul 4E. Ada dua opsi di sini teman-teman. Ada dua opsi yang harus teman-teman. Ini videonya seperti ini ya. Jadi pada saat dinyalakan kadang muncul 4E. Sebentar. Ada dua opsi di sini teman-teman. Yang pertama kali Anda cek ya. Yang pertama kali Anda cek adalah Anda cek di sininya teman-teman. Apa ini namanya? Water level. Water inlet, sorry. Ini namanya water inlet teman-teman ya. Anda cukup siapkan satu buah alat yang namanya obeng kembang sama satu lagi ya. Namanya tang. Ini nih. Siapkan itu dulu. Anda siapkan obeng kembang, Anda siapkan tang. Yang pertama Anda fokus ke ininya dulu teman-teman ya. Anda fokus ke ininya dulu nih. Ini bentuknya macam-macam ya, dan juga yang seperti ini ya. Ini apa nih Mas Andre? Ini adalah water inlet. Ini adalah water inlet, sebuah alat yang ada di dalam mesin cuci Anda. Oke, sebuah alat yang ada di dalam mesin cuci Anda yang menyalurkan dari keran air menuju ke mesin cuci Anda. Di sini ada selangnya juga ya. Selangnya seperti ini ya. Jadi dari keran air lewat ke selang ya. Pangkalnya lewat ke selang, ujungnya ke mesin cuci Anda. Oke, ujungnya mesin cuci Anda. Nah, biasanya di sini sering terjadi, teman-teman ya. Saya anggap yang ini ya. Yang ini bisa ya. Yang ini lebih enaknya.
baik di sini ataupun di tempat yang tergantung Anda mesin cucinya ya. Nanti Anda akan ketemu dengan seperti ini. Ini adalah sebuah alat yang masuk dari pokoknya yang ketemu sama selang. Oke, dari keran air ketemu selang. Nah, dari selang nanti akan ketemu seperti ini alatnya. Oke. Di dalam sini ada yang namanya saringan, teman-teman ya. Di dalam sini ada yang namanya saringan. Oke, saringan ya. Bentuknya kayak saringan nyamuk. Ah, itunya Anda congkel. Oke, itunya Anda congkel. Anda congkel dan Anda langsung bersihkan ya. Bisa nyongkelnya pakai ini, teman-teman. Bisa nyongkelnya pakai ini nih. Pakai tang ya. Anda bersihkan. Biasanya masalahnya untuk untuk 4E ini antara sumber air sama water level. Nah, tapi saya sebutkan yang sumber airnya dulu. Sumber air satu kotor. Itu bisa, teman-teman. Jadi jangan sampai saringan Anda itu kotor. Terus yang kedua, usahakan anginnya itu kencang. Airnya tuh kencang. Usahakan airnya tuh kencang. Jangan pakai air yang lambat. Biasanya orang-orang kan pakai air yang air dari toren, tapi dari toren itu dibagi menjadi 10 keran. Nah, ini salah satu kerannya. Keran yang lain pada ngebuka, ini juga ngebuka. Itu otomatis air yang masuk ke mesin cucinya itu lambat. Sedangkan mesin cuci kan timernya akan terus berjalan. Nanti akan timbulnya error. Pastikan air yang mengalir ya untuk supply mesin cuci Anda itu kencang. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda cek saringannya, nggak boleh kotor. Oke? Anda cek saringannya nggak boleh kotor. Saringan adanya di sini, teman-teman ya. Saringannya ada di dalam sini, teman-teman ya. Saringannya di dalam sini, Anda bisa bersihkan. Bentuknya kayak apa namanya? Kayak saringan nyamuk ya. Ini bisa dicabut kok pakai tang. Seperti ini bentuknya ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau masih bandel juga, teman-teman ya. Kalau masih bandel juga, baru Anda fokus ke alat yang selanjutnya. Apa ini, Mas Anda? Ini adalah water level. Oke, Anda jangan fokus ke sininya, Anda fokusnya ke selang ini nih, teman-teman ya. Di dalam mesin cuci Anda, nanti Anda akan ketemu dengan sebuah water level. Pangkalnya ke water level, ujungnya ke tabung mesin cuci Anda, ke tabungnya ya. Ujungnya ke tabung Anda. Nah, nanti Anda cek di sininya, teman-teman ya. Anda cek di sininya. Biasanya selang ini adalah satu kejepit, dua sobek, tiga lepas. Oke, jangan langsung berasumsi water levelnya rusak ya. Satu kejepit, dua sobek, tiga lepas. Oke, selangnya adanya di sini nih, teman ya. Selangnya, nah ini apa namanya nih? Ini kan water inlet Anda. Nah, di sekitar sini nih, teman-teman nih, selangnya nih. Dia tembus ke belakang. Oke, dia tembus ke belakang. Bentuk selangnya itu seperti selang water pass. Oke, seperti ini ya. Seperti nanti Anda akan ketemu dengan selang itu. Anda akan ketemu dengan selang itu, teman-teman. Anda akan ketemu dengan selang itu, teman-teman ya. Selang ini ya. Pastikan selang itu nggak boleh lepas, kejepit, apalagi sobek. Oke, lepas, kejepit, apalagi sobek. Kalau misalnya Anda ketemu dengan dia sobek, biasanya penyebab dia sobek adalah tikus, teman-teman ya. Biasanya tikus yang suka iseng digigitin sama dia. Kalau lepas, mungkin pada saat ngeringin ya. Pada saat ngeringin guncangannya besar, bisa jadi lepas. Atau mungkin Anda pernah memindahkan mesin cuci ini dari rumah satu ke rumah yang lain. Itu juga bisa. Kejepit terkait dengan getaran ya. Getaran akhirnya dia lepas, akhirnya kejepit, itu juga bisa terjadi ya. Atau mungkin Anda pindahan juga bisa bikin mesin cucinya kejepit. Mungkin pada saat mindahin Anda bawanya posisinya tiduran atau bagaimana. Nah, tergantung riwayatnya ya, biasanya menyebabkan kejepit. Paham teman-teman ya? Dua ini yang Anda fokuskan. Water level juga ada yang modelnya seperti ini ya. Ada yang modelnya seperti ini, ada juga yang modelnya seperti ini. Tergantung dari model water level yang dikeluarkan oleh si pabriknya. Ada juga yang modelnya seperti ini, teman-teman ya.
Yang terpenting Anda nggak usah mikirin water levelnya, Anda mikirinnya adalah selangnya ya. Anda mikirinnya selangnya ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, fokusnya ke selangnya ya. Alhamdulillah dengan eh, apa yang di share di teman-teman semua yang di dalam grup, akhirnya Bapak ini menemukan penyakitnya, teman-teman. Sebenarnya yang menyembuhkan ya teman-teman, yang menyembuhkan itu bukan saya, tapi sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah kreativitas dari si Anda sendiri yang punya mesin cuci ya. Saya awalnya bicara tentang water level, tentang air masuk. Saya bicara tentang air masuk, tapi bapaknya cerdik ya, bapaknya cerdik. Dia menemukan sendiri penyakitnya, ternyata masalahnya ada di water level. Jadi selangnya tuh ini teman-teman, selangnya sobek ya. Alhamdulillah dengan apa yang sudah kita saling sharing ya, bapaknya menemukan sendiri penyakitnya, selangnya sobek, masalahnya closing. Jadi Anda jangan berpikiran kalau ketemu mesin cuci front loading kemudian ngeringinnya bisa, nyucinya nggak bisa, itu adalah sebuah masalah besar. No, Anda hanya cukup hati-hati, cukup pelan-pelan dan tenang sambil ngopi, nanti masalahnya selesai. Seperti itu teman ya, ini adalah video akhir dari penyelesaian si bapaknya nih. Ternyata selangnya sobek. Nah, sudah bisa nyuci teman-teman, yang kelihatan ya. Selangnya dicek sama dia, selang input ya, dari keran air menuju ke mesin cuci, kemudian dicek juga tekanannya, terus saringannya juga dicek harus bersih. Terus yang ketiga ketemulah water levelnya, selang water levelnya sobek dan masalah closing. Sederhana teman-teman ya, sederhana sekali. Kalau kita mau action, kita mau mencoba, masalahnya akan selesai. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.